Amin. Mohon ibadah lisan kaum yang mabadu. Yang terhormat Ibu Ana, yang sangat kami banggakan, Bapak Ibu yang luar biasa, guru BK, guru yang tidak ada susahnya. Kenapa tidak ada susahnya Bapak Ibu? Karena sudah susah mikir persoalan anak-anak. Jadi kita mau susah sendiri itu sudah gak ada waktu. Misalnya seperti itu, nggak itu hanya guyonan aja Bapak Ibu. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kita patut panjatkan pada pagi hari ini, karena hanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu dan kita bisa sharing di kajian yang luar biasa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama, kita sharingkan bersama nanti akan mendapatkan pahala dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu saya berdiri ya, soalnya guru kalau tidak berdiri itu katanya nggak enak gitu ya. Guru itu pasti berdiri. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lebih enteng ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya mempunyai kelemahan yang saya bawa dari lahir hingga saat ini. Dan kelemahan itu sejak saya mengajar tahun 91 di Uniwara sampai sekarang tidak pernah bisa saya hilangkan. Apa kelemahan saya Bapak Ibu? Saya kalau sudah ngomong itu nggak bisa berhenti. Apalagi tadi habis makan pisang goreng 2. Wah, itu sudah kayak burung tuh kalau dikasih pisang pasti akan dirikis. Sehingga mohon jika nanti di tengah-tengah kita diskusi, kita sharing, Bapak Ibu Bu mohon izin instruksi saja, jangan terlalu cepat. Ya, itu yang pertama. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai nanti ada LK1, silakan Bapak Ibu persani LK ini. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu kagungan HP, nanti bisa masuk di ini ya, di Google Classroom. Ini nanti ya sudah di-share. Kemudian Bapak Ibu nanti isi sesuai dengan yang ada di tempat Bapak Ibu. Ini bukan tes untuk kenaikan pangkat ya Bapak Ibu ya. Ini hanya untuk bisa kita mapping sebenarnya kita itu ada di mana dan apa sih yang harus kita kerjakan bersama-sama. Karena yang saya Bapak Ibu, anomali siswa itu apakah pekerjaan kita sendiri? Apakah itu tugas kita sendiri? Dan kita yang harus menyelesaikan sendiri? Nggak bisa Bapak Ibu. Contohnya, semua persoalan yang kita hadapi di dalam rumah tangga, apakah kita yang menyelesaikan sendiri? Bapak Ibu yang menyelesaikan sendiri, bes aku tak menengah ditolong bojo. Bisa? Nggak bisa. Meskipun kita tidak bersuara, tapi wajah kita tidak bisa dimanipulasi. Paling tidak, masalah itu akan ringan, sedikit bisa kita minimalisir kalau kita cerita pada orang lain. Tetapi ingat Bapak Ibu, buat ceritanya jangan pada sembarang orang. Kenapa tidak boleh pada sembarang orang? Kenapa kita tidak boleh cerita tentang pribadi kita pada sembarang orang? Selain jaga rahasia, belum tentu orang yang mau mendengar cerita kita itu benar-benar empati pada kita. Beda Bapak Ibu, simpati dengan empati beda. Apa bedanya Bapak Ibu? Saya simpati sekali pada Bapak Ibu. Tetapi kalau saya empati pada Ibu ini dengan Bapak ini, beda, gak bisa. Apa yang membedakan? Karena masing-masing karakteristik dari Bapak Ibu itu berbeda. Misalnya, Bapak ini curhat ke saya, laki-laki curhat ke perempuan. Apakah saya mengajak beliau ke kafe? Kalau memang kesenangan Bapak ini dan beliau gampang diajak komunikasi karena harus di kafe, ya saya ikuti. Tetapi kalau Bapak ini untuk menunjukkan empati saya karena karakteristiknya, Bapak ini senangannya di warung aja. Oke, saya akan menemani di warung sebagai bentuk empati. Perempuan kalau menangis Bapak Ibu, kemudian kita nasihati, bukan itu yang diinginkan pada saat perempuan menangis. Tetapi pada saat perempuan menangis, itu yang diinginkan apa? Yang diinginkan oleh lawan bicaranya bukan nasihat, tetapi empati. Kenapa kita menangis? Apa Mbak? Coba cerita. Jangan dinasihati, wes salah kan? Gak bisa Ibu. Pada saat itu perempuan kalau menangis dia tuh
Menangis itu kadang-kadang sebagai cara, karena kita nggak tahu harus bagaimana. Kadang-kadang kan begitu Bapak Ibu ya, tiba-tiba nangis, luwe metu. Biasanya bapak-bapak, aduh nangis mana? Jangan digitukan Bapak. Karena kadang-kadang kami ibu-ibu, wanita, perempuan, justru dengan nangis itu kami akan merasa lebih ringan. Hanya itu aja. Nggak usah dimarah, udah biarin aja. Terus kemudian suatu saat kalau ibu-ibu lagi di kamar ingin menyendiri, biarin aja. Nggak usah, nggak usah, biarin aja beberapa saat. Baik, Bapak Ibu, LK ini nanti perlu dinaikkan, diteruskan LK-nya. Nanti bisa Bapak Ibu isi, karena nanti sebagai parameter kita, kalau kita yang sekarang ini yang Bapak Ibu hadapi seperti apa. Kemudian berikutnya, setelah kita sharing, oh berarti letak benang merahnya, blueprintnya nanti adalah di sini. Kembali lagi pada tugas Bapak Ibu. Sebagai guru BK itu enak apa enggak Bapak Ibu? Bapak sebagai guru BK enak apa enggak? Oke. Monggo Bapak. Enak dan tidak enak. Semua orang pasti mengatakan profesi apapun pasti enak dan tidak enak. Dulu sebelum kita berumah tangga, pacar kayak apa sih? Pacar kayak enak. Tapi ternyata enak apa enggak? Ya tidak enak. Ada tidak enaknya. Kayak enak kerja itu enak. Kita kerja, enak enggak? Ya begitulah Bapak Ibu sunatullah kita. Tetapi ya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami. Saya pesan banget pada Bapak Ibu. Sebenarnya anak-anak itu nakal atau dia terjadi anomali pada dia, itu apakah 100% salah dia? Kenapa tidak? Oh sudah diomongin bolak-balik. Apalagi pada zaman saya SMA, yes kamu dipanggil ke BK, sudah rasanya down. Dan teman-teman mengatakan, yes kon, diceluk BK. Kalau Bapak Ibu mengatakan tidak sepenuhnya, iya Bapak Ibu. Karena seharusnya ada mata rantai yang itu harusnya saling berhubungan. Oke, slide saya, Mas, yang mata rantai. Kenapa saya katakan ada mata rantai yang saling berhubungan dan yang sekarang terjadi, Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak salah. Dan mohon maaf kalau itu salah. Artinya ada apa Bapak Ibu mata rantai? Mata rantai itu ada yang putus. Sama juga nakalnya anak-anak. Kalau Bapak Ibu mendengar di televisi, bahkan melihat sendiri kenakalan anak-anak kita luar biasa. Tetapi mohon Bapak Ibu dengan hormat dan sangat jangan diberikan hukuman yang tambah membuat mereka down. Karena apa Bapak Ibu? Kalau mereka tambah down, mereka merasa tidak ada yang mau peduli pada mereka. Menurut teori Maslow, kan ada hierarki kebutuhan manusia. Salah satunya adalah self-actualization need. Bisa jadi sebenarnya dia nggak mau nakal, tetapi dia berulah dengan harapan orang itu mau memperhatikan dia karena ulahnya. Sama juga kalau cari perhatian itu Bapak Ibu, yang saya bapak-bapak. Dulu kalau mau naksir ibu-ibu gimana? Melakukan, sembarang dilakukan agar menarik perhatian ibu. Nah sebenarnya anak-anak kita itu juga mungkin dalam rangka mencari perhatian. Tetapi kadang-kadang perhatian yang diinginkan itu kebablasan. Makanya saya tulis putusnya mata rantai. Sama juga dengan masyarakat mengatakan, oh orang Chinese sekolah dek mulai kini kok mesti bisa pakai bahasa Jawa nggak apa-apa dia campur aduk. Misalnya ada yang mengatakan, oh orang Chinese sekolah dek kini pantas saya bang gurunya yes. Kenakalan anak kita yang disalahkan. Tetapi kalau prestasi anak, bapak isopo itu, anak isopo. Bapak Ibu, saya selalu mengatakan kalau saya edukasi ke masyarakat, kalau pendidikan Bapak Ibu hanya diserahkan pada kami dunia pendidikan, nggak bisa. Kenapa saya katakan nggak bisa? Anak-anak itu ketemu dengan kita di sekolah itu berapa jam Bapak Ibu? Hanya 7-8 jam, yang 16 jam mereka kemana? Di keluarga, lingkungan keluarga sama lingkungan masyarakat. Lah kalau kita di sekolah itu pernah nggak didik yang nggak baik? Nggak pernah. Mari mulai kok nyolongo. Nggak ada kalimat itu. Pasti kita mengatakan yang baik-baik. Begitu dia sudah kembali ke keluarga, yang saya mohon maaf, kita nggak tahu keluarga mendidiknya itu seperti apa. Parenting intelligent, parenting indulgen, atau parenting yang lainnya. Artinya parenting indulgen itu orang tua ya terlibat, tetapi
Tetapi dia tidak sepenuhnya masih memberikan kebebasan kepada anak dengan alasan anakku bernyaman. Sehingga saya memposisikan sebagai teman kepada dia. Contohnya saya, Ibu. Jadi jangan nurun saya, Bapak Ibu. Maka saya mempelajari apa yang saya katakan, oh ternyata salah. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau menurut saya, rantai yang putus itu yang harus kita sambung. Artinya, tidak bisa kita yang di sekolah, terutama Bapak Ibu, dimintai danono arek iki. Yang harus kita lakukan keluarganya dulu, karena dia 16 jam. Ya, nanti bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh keluarganya? Dan saya mohon maaf, kita pendidik, tapi apakah kita sudah mendidik dengan baik anak-anak kita juga? Memberikan contoh yang baik? Belum tentu, Bapak Ibu. Contohnya saya, Mbak, kalau ngomong sama orang tua tuh nggak usah teriak-teriak, Ibu dengar. Suatu saat, Dek, kamu tuh gimana sih? Udah dibilang. Dan itu saya lakukan lebih dari satu kali loh, Ibu. Kira-kira anak saya percaya lagi nggak terhadap saya? Terhadap nasihat-nasihat saya percaya lagi nggak? Kalau apa yang saya omongkan dengan contoh yang saya berikan tidak sama, kira-kira anak saya percaya? Sudah Juni ya. Pikir, Mbak, kalau buang sampah itu habis makan tuh sampahnya taruh di tempat sampah. Jangan kayak gitu lah, Mbak, ini kan udah besar. Lupa suatu saat saya makan di tempat tidur sampah ada di tempat tidur. Anak saya percaya nggak Bapak Ibu? Itulah putus Bapak Ibu. Karena pendidikan yang pertama dan yang utama itu di keluarga. Nah, kita cari dulu anak-anak kita. Dan mohon Bapak Ibu, pinter banget anak-anak kita. Kenapa saya bilang pinter begini Bapak Ibu? Saya udah usia 56 tahun. Tapi masih 17 tahun ya Bapak Ibu ya, kayak 17 tahun sekitar. Oke. Di usia 56 tahun, gak mungkin saya, Bu Ana, atau yang lainnya akan hidup sampai 100 tahun, gak mungkin. Otomatis nanti yang meneruskan kita siapa? Ya anak-anak kita yang banyak melakukan sebagian besar anomali-anomali itu. Dan biasanya Yun Sewu, saya ini adalah guru yang tidak baik. Saya kalau di kelas ngajar, itu yang saya perhatikan hanya anak-anak yang pintar saja. Kenapa saya hanya memperhatikan anak yang pintar, Bapak Ibu? Kenapa saya hanya memperhatikan anak yang pintar? Bapak Ibu dulu mengalami nggak waktu SMA tuh, sing pintar tor, sing ayu, sing ganteng, sing sugih, ya, sama sing arek aktif. Itu salah, Bapak Ibu. Oke. Kita ilustrasikan. Dalam satu kelas biasanya siswa itu ada berapa? 30, 40? Oke, 30 lah. Kita buat 30. Yang pintar berapa Bapak Ibu? 1. Ya 5 lah. Ya 5 lah. Oke. Yang pintar 5. Ini nanti balik nggak ke Rembang, ke Pasarpan, ke Lumbang, ke Lekok, dan ke Pasuruan? Balik nggak anak pintar yang 5 ini? Enggak. Baliknya kemana? Jakarta, Surabaya, Medan, kota besar, atau ke luar negeri. Tapi celakanya yang saya perhatikan hanya 5 orang. Padahal yang menengah ke bawah 25 orang. Kemudian yang 25 itu kalau dikalikan di sekolah Bapak Ibu ada 10 kelas, berarti 250 siswa. Kalau satu kecamatan ada 10 sekolah, berarti 2.500. Itu yang akan kembali ke Pasuruan. Sudah dia itu juga nggak ingin Bapak Ibu menjadi anak yang tidak pintar. Anak nggak mau. Saya sendiri juga mengalami Bapak Ibu, IQ saya tuh, tapi jangan bilang-bilang ya Bapak Ibu ya, IQ saya itu 80. Berarti kan idiot. Tapi saya yakin Allah itu pasti memberikan kelebihan yang lain pada saya. Ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Mungkin Allah memberikan dua ini, sosial sama emosional. Dan itu yang harus kita genjot di siswa kita. Kalau ininya nggak mampu, karena 2.500 itulah yang balik ke Pasuruan Bapak Ibu, yang itu nanti akan meneruskan perjalanan kita. Dan apabila putra putri Bapak Ibu jadi pemimpin, dialah nanti yang akan dipimpin oleh anak atau putra putri Bapak Ibu. Persoalannya, bisa nggak anak kita itu memilih? Saya nggak mau Bu, anak itu saya mau milih anak buah saya adalah ini. Bisa nggak kita memilih anak buah kita?
Nggak bisa. Bisa nggak kita memilih teman kita di dalam bekerja? Nggak bisa. Seperti Bapak Ibu bertemu dengan Bapak ini, bertemu dengan Bapak ini, bisa milih? Nggak, aku nggak senang, nggak bisa. Sama juga dengan itu Bapak Ibu. Jadi saya mohon, bahkan saya selalu pesan kepada mahasiswa saya, tolong kalau kalian nanti jadi pendidik, perhatikan justru yang menengah ke bawah. Kalau yang pintar, insya Allah dia dengan kepintarannya dia bisa mandiri. Tetapi justru yang menengah ke bawah, terutama yang saya Bapak Ibu, yang loadingnya agak kurang, agak lama, itu yang sangat diperhatikan. Tapi percayalah Bapak Ibu, justru anak yang loadingnya lama, itu belum tentu dia tidak sukses sebagai pekerjaannya. Dan belum tentu dia tidak bekerja lebih dulu dibandingkan dengan temannya yang pintar. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah membuat penelitian kenapa anak yang loadingnya lama, ibaratnya itu yang saya bahasa kasar saya kata oneng, ya, itu justru biasanya lebih cepat bekerja daripada yang sukses. Ada beberapa. Nah, kenapa? Karakter. Tidak banyak pertimbangan karena dia biasanya jujur. Karakternya ada, karena gimana dia nggak jujur, karena dia memang tidak ada inovasi, iya kan, tidak punya pikiran yang macam-macam, ya sudah itu ya itu polos. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, itu ladang pahala kita. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan anak-anak yang sekarang troublemaker, kemudian yang sering membuat Allah, bersyukurlah. Itu peluang Allah. Kalau penjenengan berdoa, ya Allah berilah hamba kesabaran, emangnya kun fayakun langsung bias kamu sabar? Kan enggak kan? Ya lewat itu Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Putus rantai yang pertama itu tadi di orang tua. Jadi mohon Bapak Ibu, misalnya suatu saat gak apa-apa bilang kepada kepala sekolah, Pak, tolong Pak diadakan parenting, diundang wali muridnya. Mungkin kalau terlalu banyak kita klasikal itu kadang-kadang juga susah ya ngomong dengan wali murid. Tapi diundang per paguyuban aja dulu. Kelas 2, kelas 11, kelas 12 itu per tingkatan. Itu lebih enak ngomongnya. Bapak Ibu harus menginisiasi bahwa putusnya rantai yang pertama adalah di keluarga 16 jam. Kemudian yang kedua adalah rantai masyarakat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sewu, jabatan kita itu dua. Sebagai pendidik, sebagai pengajar. Kalau sebagai pendidik itu lebih enak ngajar atau didik Bapak Ibu? Ngajar, materi mari biar RPP sedikit gampang kan gitu Bapak Ibu. Tapi didiknya itu loh, Masya Allah, saya baru merasakan Bapak Ibu, ya Allah ternyata luar biasa. Tetapi Allah sudah menjanjikan kalau kita memberikan ilmu yang bermanfaat itu kan amal jariah. Dan Allah sudah memberikan peluang pada kita untuk memberikan kontribusi bagi masa depan anak-anak. Berarti pahala kita banyak. Makanya nanti surga, itu kalau ada pertanyaan di surga, kan ada hakim, polisi, guru. Yang masuk duluan itu adalah guru. Kenapa Bapak Ibu yang masuk duluan guru? Karena yang menjadikan mereka hakim dan polisi itu kan guru. Nah, oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelum memulai aktivitas, saya sarankan untuk 227. Karena kebahagiaan kita itu hanya pada kita sendiri. Orang lain hanya sebagai media. Nah, biar Bapak Ibu bisa bahagia dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan mencerdaskan anak-anak kita serta memberikan motivasi yang luar biasa pada anak kita, maka Bapak Ibu harus 227. Apa itu 227? Tarik ke kiri 2 detik, tarik ke kanan 2 detik, tahan 7 detik. Senyum. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. 227. Yang ikhlas. Yang ikhlas. 227. Keluarkan semua. Keluarkan senyum terindah Bapak Ibu pada saat menghadapi siapapun, terutama siswa. Insya Allah, Bapak Ibu, saya nggak tahu ya. Bapak Ibu kalau dari rumah itu lagi carut marut dengan suami dan rumah tangga, kemudian dibawa ke sekolah, tambah dijarak nggak sama siswanya? Tambah kan? Itu artinya sebenarnya kita tuh disayang sama Allah. Yes, awak pun tuh pendidik. Di rumah ya di rumah, di sekolah ya di sekolah. Karena saya mencoba di rumah saya bawa ke sekolah, Masya Allah mahasiswa saya Bapak Ibu, gue nih tambah gak karu-karuan, tambah stres saya. Ternyata saya diajari sama Allah, gak bisa dia kayak mono, harus dipilah.
Dan itu ternyata luar biasa Bapak Ibu hasilnya. Kalau kita memunculkan aura positif di kelas, kira-kira mahasiswa atau siswa penjenengan itu ikut senang atau enggak? Pasti. Nah kalau misalnya saya buka halaman 50, coba kamu baca. Kamu, kira-kira apa yang terjadi di kelas Bapak Ibu? Tapi kalau misalnya, ayo selamat pagi, apa kabar kalian? Kamu kemana sudah? Ini enggak? Sabtu itu ketemu sama Bunda. Jangan lupa dengan penguatan Bapak Ibu. Kesalahan kita, kesalahan saya deh, bukan kita. Kesalahan saya itu kalau berhadapan dengan siswa, saya tidak pernah memberikan penguatan. Ada siswa jawab salah, cari goblik. Tak boleh Bapak Ibu. Tetapi katakan, kalau malas ngomong bagus, tapi kan saya tidak mengatakan benar jawabannya. Jadi Bapak Ibu, kata kuncinya, usahakan siswa itu ngomong, berani ngomong itu sudah luar biasa. Saya selalu mengatakan mahasiswa, ini ada mahasiswa saya. Kalau saya bertanya pada mahasiswa, silahkan kamu jawab, Bu Dias nggak minta kamu harus betul. Yang penting kamu bisa ngomong, karena orang lain tidak akan pernah tahu siapa kamu kalau kamu nggak ngomong. Nggak tahu apa yang kamu inginkan, sehingga terlepas kamu benar atau salah, kamu ngomong. Tapi Bu, teman-teman nyulain. Saya biasanya komitmen dari awal. Teman-teman di pelajaran di mata kuliah Dias, kalau ada teman-teman yang mau menjawab kemudian salah kamu serahin, kamu akan berhadapan dengan Bu Dias, tapi dengan senyum. Saya memang begitu Pak, karena yang saya anak-anak kita yang menengah ke bawah, terutama yang low tadi, itu mau jawab itu kan sudah dengan sekuat hati Pak, bahkan dengan mental yang luar biasa, mau ngomong itu loh. Benar apa buatan Bapak Ibu? Itu masalah delalah begitu ngomong disurai karo koncone gurune, ada awakmu maneh wis mulya. Jangan Bapak Ibu, itu yang kembali ke Pasuruan. Itu yang kembali Bapak Ibu. Iya kan Bapak Ibu lah, enggak, saya perhatikan sing pinter, sing ayu, itu enggak balik di Rembang, enggak balik di Lekok Bapak Ibu. Itu ya. Itu rantai yang pertama. Kemudian rantai yang kedua dari masyarakat Bapak Ibu. Masyarakat itu apakah sudah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita? Kenapa belum Bapak? Contohnya? Iya. Ya, kenakalan membaca, betul? Betul. Ya. Baik. Lalu siapa enak ya masyarakat? Karena 16 jam loh Bapak Ibu. 16 jam dia belajar di masyarakat. Itu contoh yang ekstrim. Contoh yang paling kecil Bapak Ibu, Nyon Sewu. Bapak Ibu kalau ke perempatan dimanapun, ada nggak yang masyarakat itu yang tidak pakai helm? Banyak. Satu. Lampu merah tetap jalan, ada nggak? Padahal di sekolah, di kelas Bapak Ibu, anak-anak kamu harus taat dan disiplin berlalu lintas. Nanti pada saat lampu merah kalian harus stop. Tapi apa yang dilihat oleh anak-anak setiap hari? Alah, Pak Guru ngapusi, untuk dine yoga. Nah itu putus Bapak Ibu rangkaian. Terus apa yang harus kita lakukan? Oke, Ibu kalau yang keluarga kita kumpulkan para paguyuban. Tapi kalau masyarakat, apa kemampuan saya untuk bisa mengedukasi masyarakat? Bapak Ibu, saya kebetulan ada di Ketua Advokasi Kota Layak Anak. Saya selalu ngomong di depan OPD, Bapak Ibu, kalau kita melihat di permukaan Kabupaten dan Kota Pasuruan, itu masalah anak kayaknya kan biasa ya, nggak ada persoalan ya, kayaknya ya. Padahal ya Allah Bapak Ibu, saya itu sampai nangis. Ya Allah, berarti selama ini saya di mana? Itu persoalan yang fisik, Bapak Ibu. Kemarin ada wakil ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Bu Nikmah, itu mengatakan ada anak itu tiba-tiba melapor, katanya dia sama orang tuanya itu dimarah Jawa. Ternyata enggak Bapak, bukan dimarah, tetapi diperkosa oleh ayah kandungnya. Bahkan ada anak masih SMP itu diperkosa oleh beberapa orang. Loh kalau gitu kenapa Bu tidak disiarkan di media, diinformasikan? Di Indonesia
hal itu adalah tabu maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melindungi si anak atau si korban. Kemudian di pengadilan agama, Bapak Ibu, anak yang mau menikah itu seharusnya umurnya berapa, Bapak Ibu? 17, sekarang 19, Bapak Ibu. 19. Itu yang mengajukan pernikahan sebelum usia 19 itu banyak dengan alasan hamil, kemudian sudah taken kontrak duluan, dan ada beberapa alasan daripada nanti terjadi. Ya nggak apa-apa tuh, Bu, itu tetangga saya biarin aja, nggak bisa, Bapak Ibu. Dunia ini adalah siklus dan saling berhubungan. Contoh, yang sewu. Misalnya kita guru BK, saya juga guru BK. Kemudian kita apatis terhadap anak-anak. Apa yang terjadi pada sekolah kita, Bapak Ibu? Kalau kita apatis terhadap anak-anak, weh nakal karepmu, ora karepmu, aku gak ngereken. Apa yang terjadi? Kalau sekolah kita menjadi sekolah yang luar biasa dalam tanda petik negatif, apa yang terjadi di kota itu? KLB. Kemudian di kota itu dampaknya ke provinsi enggak? Itu Bapak Ibu, tidak ada yang bisa berdiri sendiri, jalan sendiri, nggak ada. Oke, kita speaking. Bapak Ibu, kalau saya bilang satu, Bapak Ibu bilang ha. Ha, ketawa. 2, ha ha. 3, ha ha ha. Bapak Ibu tertawa sepuas-puasnya sambil menghadap ke saya dulu. Kita coba ya. Ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hahanya yang lepas Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu pulang dari sini, Bapak Ibu awet muda 10 tahun. Insya Allah ya. Asalkan tanggalnya 6 terus ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Nah, sekarang berhadapan dengan temannya. Berhadapan dengan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melakukan, bagaimana kita bisa menginisiasi yang lainnya? Ayo kita coba. Ayo kita coba berhadapan bertiga saling memandang. Oh, itu akhirnya apa? Tertawa kita karena melihat temannya kan. Tapi itu Bapak Ibu, itu kita bisa mengeluarkan hormon endorfin kita yang urat-urat kita itu kaku, itu bisa lepas. Bapak Ibu, suami saya itu baru masuk rumah sakit, ini barusan pulang. Ya karena gara-gara kaku nggak bisa bahagia hidupnya. Kata suami saya, aku kalau dalam sakit bisa Bu, tapi yang nggak kuat itu cerewetnya ibu. Wah, ibu hati-hati. Pola makannya dijaga Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Itu Bapak Ibu kalau lagi stres di kelas, di sekolah, ngadepin anak-anak yang ini, Bapak Ibu sugesti diri sendiri seperti itu. Kalau saya Bapak Ibu, saya ngajar di Uniwa, saya itu asli dari Madiun, suami saya dari Bangka Belitung, jadi saya di sini terdampar Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya tuh mau memotivasi diri saya sendiri, saya kalau berangkat mesti ya Allah, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada saya untuk berbuat ibadah, ketemu dengan anak-anak, dan saya mentransfer ilmu saya. Gitu tuh rasanya, ya Allah, buplong utang 200 juta itu gak pikir saat itu. Bolehnya dipikir gak apa-apa. Karena tuh Bapak Ibu, di kelas kita itu memberikan aura positif. Kalau aura yang kita berikan sudah tidak positif, bagaimana anak-anak kita? Nggak bisa Bapak Ibu. Baik, slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya tidak gurui, cuman berkaca dari ini nanti akan kita coba telusuri. Iyo, berarti sing salah itu soal kabeh salah. Kalau saya mengatakan kabeh salah, Bapak Ibu juga salah. Salah sebagai apa? Orang tua, guru, atau masyarakat? Telu-telune. Iya kan? Ya guru, ya masyarakat, ya orang tua. Karena seperti saya tadi, Mbak, tapi saya tidak pernah melakukan apa yang saya sarankan kepada anak saya. Akhirnya terjadi ketidakpercayaan. Ternyata hidup itu susah ya Bapak Ibu ya. Berat. Nah kalau enteng itu nggak ada Bapak Ibu. Allah memberikan surga dan neraka, surga KB.
Karena berat itulah maka Allah memberikan kita upaya-upaya. Loh dia sekarang selalu. Padahal kalau kamu saya berikan masalah, seperti contohnya gini, Bapak Ibu pernah nggak pada waktu ada masalah Bapak Ibu, ya Allah, Allah itu tidak adil. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Itu salah. Gak apa-apa, benar. Saya pernah juga. Saya pernah seperti itu dan itu manusiawi. Tetapi ternyata itu salah, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan salah? Karena Allah mau meninggikan derajat kesabaran kita, derajat keimanan kita, dan derajat-derajat lain lewat masalah-masalah yang kita alami. Contoh, Bapak ini mendapatkan masalah luar biasa beratnya. Saya tidak pernah. Beliau akan mengatakan itu cek enak dia sih gak tahu ono masalah. Kok aku itu ono masalah terus, berarti Tuhan itu tidak ada yang enggak. Justru Allah itu sayang pada penjenengan, tapi tidak sayang pada saya. Kenapa? Saya dimuluskan aja. Begitu suatu saat saya ada masalah, gelodak. Saya nggak kuat. Karena saya tidak terbiasa dengan masalah-masalah seperti itu. Makanya Bu Kofifa kemarin tuh mendirikan rumah sakit jiwa di Menur untuk mengantisipasi Pilpres 2024. Nah, seperti itu artinya, seperti saya Bapak Ibu, saya di sini kan hanya berdua dengan suami, nggak punya saudara. Begitu suami Senin malam itu masuk rumah sakit, ya hanya saya sendiri. Tapi subhanallah, saya bilang pada suami, ya Allah ya, terima kasih ya Allah. Allah begitu sayang sama ayah dan sama aku. Karena selama ini saya sama suami saya kalau dinasehati oleh orang itu mental kabeh. Lama-lama Allah juga kesel. Dia sih bolak-balik dongone ngene, tapi nek dielekne karo koncone gak gelem. Ya wis tak elekne dhewe. Dengan suami saya sakit di rumah sakit dan saya hanya sendiri. Ngurus sekali. Ini tadi juga saya pagi ini ngantar suami kontrol, saya tinggal. Saya WA, ayah nggak apa-apa, nggak jawab ya, mungkin bubuk gitu aja sudah. Positif thinking aja. Dan ternyata luar biasa Bapak Ibu, karena selama ini saya tidak memperhatikan suami saya dengan baik. Akhirnya dengan suami sakit, setiap menit, setiap waktu, saya selalu berada di beliau. Karena beliau ini juga ambil salah. Kalau saya pergi kemana, udah ibu pergi aja, nggak apa-apa. Saya pergi 1 bulan, nggak apa-apa, anaknya saya jaga. Artinya apa? Wong loro itu sodron kabeh. Tidak sama-sama perhatian. Oh, benar. Ternyata benar Bapak Ibu. Jadi kalau saya tidur gitu, saya dekati suami, saya pijiti, saya selalu setelah sholat itu saya doakan. Subhanallah, itu Allah cinta. Jadi Bapak Ibu yang dapat masalah, jangan bilang justru Allah itu sayang karena penjenengan mau dikuatkan. Percaya atau tidak? Suatu saat kalau penjenengan banyak masalah, penjenengan dapat masalah apa? Ada enteng. Sama dengan saya Bapak Ibu. Saya dulu tuh, waduh masalahnya nggak karu-karuan. Tapi itulah Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, slide berikutnya Mas. Nah, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, itu perlu kita teliti di anak kita Bapak Ibu. Bisa jadi ada faktor krisis identitas. Loh, kan identitasnya jelas, ada namamu Dies. Saya Dies Marhayati, rumah saya di perumahan Geraha Candi. Anak saya 1, suami saya belum. Kan sudah. Tetapi kenapa terjadinya anomali itu terjadi krisis identitas? Karena keberadaan dia tidak diakui. Tidak diakui oleh siapa? Bisa juga keluarganya itu nggak ngakui, dibanding-banding no. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa jadi, oh kan itu gak kowe adikmu sih, lu adikmu itu lu adik. Gak bisa Bapak Ibu. Anak itu memang diam. Tadi diamnya anak sekarang itu dia berpikir mencari sebuah jawaban dari apa yang dia alami. Sehingga Bapak Ibu hati-hati. Kayak kemarin anak saya begitu saya tuh kok ya lancang ngomong, Mbak ayah di rumah sakit, langsung dia stres. Dia di Malang Bapak Ibu, stres Bu, aku pokoknya harus pulang. Udah jam 10 malam mau pulang. Naik apa Mbak? Naik sepeda motor. Masya Allah perempuan naik sepeda motor, baru semester 4. Sudah Mbak boleh pulang, tapi harus naik Grab. Akhirnya jam 12 malam Bapak Ibu, dia pulang. Sampai rumah sakit jam 1, jam setengah 6 pagi pulang lagi ke Malang karena besok harus ujian akhir semester. Artinya apa Bapak Ibu dalam ya memang saya benar, saya menghargai dia sebagai anak saya, tetapi momennya tidak tepat saya memberitahukan itu. Artinya krisis identitas bukan berarti bahwa anak-anak itu kita abaikan atau kita peluk setiap hari, bukan. Ibaratnya itu main layangan itu Bapak Ibu, atau tergandeng.
Jadi misalnya kepalanya dia itu kemana, bapak ibu yang di belakang diikuti, kemudian dia belok diikuti, tetapi kadang-kadang di rem kayak layangan juga. Karena anak sekarang bapak ibu dengan fasilitas IT yang seperti itu, kadang-kadang kita nggak nutut. Kalau bapak ibu bisa menyarankan kepada anak-anak yang anomali di sekolah bapak ibu, sarankan, Lendo, awak bisa mendelok apa sih yang YouTube? Anu bu, suruh mereka melihat individual fitness yang bersifat kemanusiaan. Jadi ada kejadian-kejadian kemanusiaan yang luar biasa. Saya bapak ibu setiap melihat YouTube itu yang saya lihat, akhirnya memunculkan rasa empati saya pada siapapun. Dan itu terbukti kalau misalnya saya jalan kayak tadi kalau nggak salah teman, ada orang itu yang begini, saya langsung ya Allah berikanlah rezeki kepada beliau sebagaimana engkau memberikan rezeki kepada saya. Itu langsung tanpa kita calling atau tanpa kita suruh, mulut ini sudah berbicara itu. Artinya apa? Apa yang ada di depan kita, lingkungan seperti apa yang ada di kita, itulah yang membentuk kepribadian kita berikutnya. Environment, lingkungan, meskipun hereditas kita itu luar biasa, tetapi kalau environment, lingkungannya tidak mendukung, juga tidak bagus. Sama juga sebuah bukan pepatah bapak ibu, yang saya putra putrinya Pak Kiai atau anak kita yang kita sekolahkan di pondok, itu kan pasti hereditasnya bagus. Tetapi begitu dari keluar pondok, dia berada di environment yang tidak bagus, apakah hereditasnya tetap bagus? Nggak ada yang bisa menjamin. Nah makanya tadi saya mengatakan, sopo sing salah-salah kabeh. Kene iki wong tua itu nggak mungkin dirumuskan anak kita. Pasti kita sekolahkan di tempat yang luar biasa. Tetapi ternyata environment lingkungan tidak mendukung. Terus kira-kira enak diapakan bapak ibu masyarakatnya? Iya, ayo diapakan, karena ini tugas kita semua bapak ibu. Kalau enggak bu, saya di sekolah ya sudah, saya cukup di sekolah, nggak bisa. Bapak ibu juga sebagai masyarakat, apa yang bapak ibu berikan kepada masyarakat? Kalau hanya seperti itu nanti semuanya akan mengatakan, tugas saya kan hanya pendidik Bu Dines, ya udah saya di bidang pendidikan. Iya, itu tugas utama. Kan ada wajib kifayah, ada wajib ain. Nah wajib kifayahnya kan sudah ada yang melakukan. Kalau yang melakukan tidak bisa, sedangkan kita melihat sebuah ketidakbenaran, apakah kita tetap akan biarkan? Berarti kita sama dong melakukannya. Bisa dipahami bapak ibu. Terus apa bu yang harus saya lakukan masyarakat? Wong tonggo itu loh dia diomongin, cek kemayu nih, cuma gurunya kok ini. Kan gitu ya bapak ibu ya. Jangankan ngomongi tonggo, kalau ada duit diomongi aja. Oh jadi arcik ngomong, duanya orang sekali ngomong. Kan gitu ya bapak ibu ya. Nanti diomongin karo sing sepuh, senior. Nanti yang senior juga gitu ngerasanya sing junior. Hari-hari saiki junior itu ora iso ngobrol kamu etikane padha dene wis salah. Iya kan? Karena gini Bapak Ibu, masa saya ke sekolah SD itu tahun 70-an. 70 saya sudah SD. Masa saya SD dulu dengan anak sekarang bisa nggak saya samakan? Buktinya, Bapak Ibu kalau bilang ke anak-anaknya, Dok, zaman Bapak Ibu di sekolah itu loh. Apa jawaban mereka? Iya. Jadi mereka nggak bisa, Bapak Ibu, karena memang mereka hidup di zaman sekarang. Nah, terus saya harus ngomong apa, Bu? Terus apa yang Bapak Ibu harus ngomong? Bapak Ibu harus terjun ke dunia mereka. Biar penjenengan tahu dan perso apa yang dia lakukan. Kadang sebagai teman, kadang sebagai kakak, kadang sebagai orang tua. Tapi kurang ajarnya anak saya, Bu. Saya bilang, Mbak, ibu ini kan temannya Mbak. Maksud saya biar dia terbuka masalah cowok. Dia kalau manggil saya, hei kamu, astagfirullah Mbak, masa ibu dipanggil kamu? Loh Bu, aku tuh kalau manggil temanku itu kamu. Ibu kan bilang kalau ibu tuh temanku, ya ibu tak panggil kamu. Jangan langsung dimarah, karena pemahaman mereka di situ, baru di situ. Ajak ngomong, Mbak, iya memang ibu teman, tapi ya masa manggilnya dikasih pemahaman Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak ngomong. Karena yang saya Bu, anak, siswa
terlalu banyak diajak ngomong, akhirnya nanti blokek. Tahu blokek Bapak Ibu? Karena di omah wis di cereweti, ning sekolah dicereweti, ning BK tambah di. Jangan, Bapak Ibu hanya cukup dari poin gini. Duh, sambil beri penguatan di kusuk. Di kelas Bapak Ibu penguatan penting. Bagus. Jadi mereka berani ngomong, itu sampaikan dengan kata-kata bagus. Bu, masa Bu saya yang ngomong bogas bagus? Ganti bagus dengan atau langsung begini. Luar biasa. Gitu dong, kan saya tidak membenarkan jawabannya. Saya hanya memberikan penguatan. Itulah kadang-kadang yang kita jarang melakukan penguatan sehingga merasa terabaikan dan tidak diakui keberadaannya di kelas. Kalau saya berusaha, tapi teman-teman, kan tak sinau tahu. Kalau saya biasanya mereka saya tanya lagi, misalnya pelajaran 1 minggu yang lalu, jangankan minggu yang lalu, 1 jam yang lalu aja kan mereka sudah hilang ingatan ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Des ini ngajar di SMP apa SMA ya? Bu perguruan tinggi. Oh iya, perguruan tinggi semester berapa? Semester 4. Oh iya, nggak apa-apa, namanya semester 4 kan lupa kan biasa. Saya nggak pernah marah Ibu. Jadi meskipun saya judes, anak-anak itu nggak takut pada saya karena saya nggak pernah marah. Tapi takutnya kalau saya diam, mereka justru takut. Padahal saya nggak pernah marah. Karena saya berpikir gini, yang ada di depan saya itu adalah anak teman saya. Yang di depan saya itu bisa jadi adalah keponakan saya. Dan yang di depan saya, anak-anak, ini adalah anak-anak yang nanti akan hidup dengan anak saya. Gimana membetul? Kalau mereka hidup dengan anak saya, kalau anak saya dipilih oleh Allah sebagai pemimpin mereka, kita sudah menyiapkan sedini mungkin menjadi anak yang baik dan membantu anak kita memimpin mereka dengan baik karena sudah kita siapkan generasi ini. Artinya saya mendikan begini, Bapak Ibu jangan capek, jangan. Itu ladang pahala kita. Saya yakin itu ladang pahala kita. Karena tidak banyak orang yang mau terjun seperti kita. Oke, slide berikutnya. Nah ini faktor eksternalnya, kurang perhatian, kasih sayang orang tua, kurangnya pemahaman agama, tempat pendidikan, lingkungan bergaul. Yang ini Bapak Ibu, kurangnya pemahaman agama, kita nggak bisa terlalu ikut campur karena itu adalah wilayahnya orang tua. Tetapi kita bisa menyampaikan di parenting, ya parenting tingkat paguyuban harus Bapak Ibu, karena yang sewu dengan zonasi, Bapak Ibu dengan zonasi agak pusing apa betul? Nah, baru tahu kan bagaimana kekuatan pendidik kita diuji dengan zonasi. Kalau dulu sekolah yang bagus itu tenang aja, inputnya kan api-api. Nah, begitu kena zonasi, kata guru-guru yang dulu dipinggirkan ini rasa no saiki kan begitu kan Bapak Ibu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Dari kejadian itu ternyata dunia itu tidak bisa kita genggam dan kita atur. Ya udah Bapak Ibu melangkah saja. Seperti sekarang kurikulum merdeka, ya diikuti aja. Oh yang bingung itu setanah air kok bukan kita aja, kan gitu aja Bapak Ibu. Tenang aja Bapak Ibu. Oke, baik, berikutnya. Slide berikutnya. Nah, tentang lingkungan Bapak Ibu. Siswa habis pulang 8 jam, itu mereka langsung pulang atau tidak kadang-kadang. Nah itu kan sudah bukan tugas saya toh Bu. Tetapi kalau ada apa-apa dengan anak-anak, penjenengan ikut disalahkan enggak? Kembali lagi kepada masyarakat walah tobat. Enaknya diapakan tadi belum ketemu jawabannya masyarakatnya, enaknya diapakan? Diajak ngobrol. Sak kelurahan diajak ngopi. Kira-kira gimana? Bapak Ibu mulai dari lingkungan terdekat penjenengan di RT. Ibu-ibu, bapak-bapak kan ikut arisan RT sama Dawes kan? Oh di Dawes Bu, kemarin tuh Bu ada kejadian di sekolah lain, gak usah disebutkan, di daerah lain itu. Apa ya Bu yang bisa informal aja. Diajak beliau-beliau itu tuh empati karena Bapak Ibu satu kejadian, misalnya nyon sewu mohon maaf. Ini ilustrasi. Si A diperkosa. Kira-kira si A nanti akan balas dendam nggak di kehidupan nantinya? Pasti dia akan balas dendam. Dia akan mencari anak-anak yang seusia dia pada saat dulu dia juga diperlakukan seperti itu. Jadi munculnya mucikari, munculnya mami-mami itu karena dulu juga itu hasil kemarin saya informasi dari waktu kota layak anak itu.
Nah, sekarang Bu Dias katanya Ketua Advokasi Kota Layana. Apakah Pasuruan Kota dan Kabupaten sudah layak anak menurut Bapak Ibu? Kenapa kok belum? Masyarakatnya kita semua, yang sewa, kadang-kadang kita semua tuh ego sektoralnya tuh tinggi kan Bapak Ibu? Dis pendidikan ngomong pendidikan dewe, pariwisata ngomong pariwisata dewe, iya kan? Dinas pendapatan ngomong pendapatan dewe. Saya selalu ngomong di depan forum, karena yang sewa, pekerjaan amanah saya di Kota Pasuruan itu saya tidak ada tendensi apapun, dan saya tidak digaji, dan saya tidak istilahnya diberhentikan sewaktu-waktu, saya nggak masalah. Jadi kalau saya ngomong di depan wali kota sejak zamannya almarhum Pak Hasani, saya ngomong ya ngomong apa adanya. Karena apa? Saya tidak punya kepentingan. Jadi kalau Bapak ingin keadaan kita seperti ini, ya monggo, nggak apa-apa, silakan. Dan mohon jangan ada ego sektoral. Misalnya ada kelurahan berseri, nah itu kan urusan daerah, tapi nggak bisa Bapak Ibu. Saya selalu bilang ke masyarakat, kenapa sih Pasuruan Kota Kabupaten kok dipaksakan harus ikut kegiatan lomba-lomba tingkat pusat? Kalau kita tidak ikut lomba, emangnya pusat itu tahu Pasuruan Kota dan Kabupaten itu masih ada di peta? Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sama juga yang saya kalau Bapak Ibu hari ini tidak hadir di sini, apakah mungkin Bapak Ibu mau tahu tentang Dies Nur Hayati itu siapa? Enggak akan mau. Emangnya siapa lu? Satu, orang tidak akan pernah mau mencari tahu tentang kita kalau kita tidak mengenalkan diri kita, iki lo aku. Dan yang kedua, Pak Jokowi mau tiba-tiba datang ke kota dan kabupaten Pasuruan, ke Pasarpan, ke Gondang-Wetan, ngaku-ngaku mau? Kenapa nggak mau? Tapi ke Malang, Bali, Jogja gak diundang bolak-balik merono. Bisa dipahami maksud saya Bapak Ibu? Artinya banyak sebenarnya yang harus kita lakukan bersama. Oleh sebab itu kita mulai dari diri Bapak Ibu. Semua selalu mengatakan dimulai dari Bapak Ibu. Bapak Ibu petugas jadi BK, ladang pahala. Sekali lagi Bapak Ibu mindsetkan, subhanallah, Allah memberikan luar biasa ladang pahala bagi kita. Kemudian lingkungan sekitar kita. Kemudian di sekolah, nanti ada Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu di sekolah, itu apakah kepala sekolah, pengawas pendidikan, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, itu juga harus berperan nggak di dalam anomali ini? Pasti, contohnya, kok bisa pasti? Kok mereka guru mapel loh, pak kasih kurikulum loh, ngurus kurikulum, ngapain harus ngurus BK, harus ngurus anomali? Kenapa Bapak? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, saya merem kok. Ini nggak ada salah benar, ini nggak ada salah benar, ini pendapat. Pendapat itu kan terserah saja, sah-sah saja. Ya, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Semuanya harus. Nanti akan saya masuk di sini. Ini Bapak Ibu. Oke, slide berikutnya. Bapak Ibu pesani video ini ya. Pesani video ini. Videonya ini bintang artisnya adalah saya Bapak Ibu ya. Oke, langsung. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah ini Bapak Ibu, pemerintah daerah, sekolah, orang tua dan lingkungan. Ini nggak bisa putus rantainya, sama juga dengan rantai sepeda. Rantai sepeda kalau diputus gimana Bapak Ibu? Bisa jalan? Berarti ada yang putus di tempat kita. Kalau putus dengan pacar tidak masalah. Tapi putus sebuah sistem bagaimana anak kita itu bisa bangkit, berdaya, itu yang berat. Baik, slide berikutnya. Nah, ini ada sedikit film Bapak Ibu, tetapi karikatur kok. Film kartun yang apa ya istilahnya itu tidak kelihatan banget si pemerannya. Pergaulan bebas jangan diidentifikasikan dengan pergaulan yang bebas dan lawan jenis Bapak Ibu, enggak. Ternyata pergaulan bebas itu macam-macam. Ya. Bisa dibesar Mas suaranya. Sikap mental yang tidak sehat dapat menimbulkan emosi yang berlebihan, perasaan sedih, pikiran stres, gangguan depresi, mudah cemas, dan halusinasi. Pergaulan bebas memiliki beberapa jenis. Contohnya seperti seks bebas, tawuran antar pelajar, narkoba dan merokok,
dan juga keadilan. Lalu bagaimana dampaknya? Ketergantungan obat hal ini dapat mengikut kematian yang diawali bercoba-coba sampai akhirnya ketagihan. Adanya seks bebas, kesehatan semakin turun karena adanya seks bebas yang dapat menimbulkan penyakit seperti virus HIV. Beberapa gejala HIV seperti tubuh menjadi mudah lelah, berat badan menjadi semakin menurun, dan bahkan munculnya ruam pada kulit. Dan seseorang yang telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas akan cenderung malas untuk meraih prestasi, dan prestasinya pun akan semakin menurun. Dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Bersikap jujur dan selalu berpikir optimis. Memiliki kegiatan yang sehat dan positif. Bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik. Memperbanyak membaca buku supaya menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan mengurangi menonton acara yang tidak baik, seperti mengurangi acara yang mengandung unsur kekerasan maupun pornografi. Itulah cara mengatasi pergaulan bebas dan Bapak. Banyak meningkat remaja, khususnya di Indonesia sendiri. Ayo yuk sehat dan katakan tidak pada pergaulan bebas. Baik, Bapak Ibu sekalian, ternyata yang dialami anomali oleh remaja yang di awal tadi bisa karena depresi. Depresi itu terjadi karena apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah depresi? Pernah? Pernah. Yus koyo ngono iku. Pada saat kita depresi, orang lain memperhatikan atau tidak memperhatikan, misalnya orang lain pada saat depresi kita diperhatikan orang lain, terobati nggak? Terobati nggak? Ya mungkin terhibur sedikit, tetapi semuanya balik kepada kita lagi. Halusinasi, saya tuh Bapak Ibu dulu waktu kecil suka berhalusinasi karena saya suka membaca komik yang isinya pada waktu itu ini kereta setan. Jadi kadang-kadang tuh saya kalau berjalan atau misalnya nyebrang di kereta api, saya tuh membayangkan ada kereta setan lewat. Makanya tadi tolong baca-baca yang baik-baik saja, lihat yang baik-baik saja, karena itu akan mempengaruhi. Makanya tadi saya bilang kepada Bapak Ibu, sarankan kepada siswanya, kamu kalau mau lihat YouTube yang baik-baik saja. Contohnya itu adalah masalah-masalah kemanusiaan sehingga muncul rasa empati. Bapak Ibu, satu orang empati akan membawa dunia ini menjadi indah dan abadi. Satu orang empati akan membawa semua orang tersenyum karena hati mereka bahagia hari itu. Satu orang simpati dan empati di dalam kelas, maka siswa akan merasakan begitu bahagianya hidup di dunia ini. Semua itu sama juga dengan ini Bapak Ibu. Saya hari ini selalu tertawa, meskipun sebenarnya geger saya itu menangis. Kenapa geger saya menangis Bapak Ibu? Karena ingat nanti suami saya nggak jawab ya, tapi saya selalu pasrah Bapak Ibu. Orang kalau selalu berserah diri dan pasrah, enteng. Tetapi kita harus upaya dulu. Wis tak pasarin Gusti Allah, wis anomali babano. Yang nggak bisa Bapak Ibu upaya dulu kok enak. Ya, nah begitu. Kita dulu Bapak Ibu ya. Ya, berhenti dulu ya. Saya nggak bicara tentang kurikulum Merdeka Belajar, katanya nggak ilmu gitu ya Pak Ibu. Nggak ngikuti perkembangan, saya ikuti aja. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan alumni kami. Aduh Bu, apalagi kurikulum Merdeka. Begini Bapak Ibu. Saya pesimis, nanti ganti menteri, pasti ganti kurikulum. Kan gitu ya Bapak Ibu? Sekarang yang salah menterinya atau masyarakatnya? Menterinya atau masyarakatnya? Semuanya. Kalau saya bilang gini Bapak Ibu, misalnya saya dipanggil oleh Pak Jokowi, karena dia dari akademisi, maka dia akan dicalonkan jadi Menteri Pendidikan. Begitu saya keluar dari Istana Negara, di depan itu sudah banyak wartawan, ya kan? Biasanya gitu. Terus kemudian wartawan nanti pasti menanyakan apa? Bu Dies, kalau Bu Dies nanti dilantik jadi Menteri Pendidikan, apa program 100 hari Bu Dies?
Emangnya saya akan ngomong, oh saya akan melanjutkan program dari Pak Nadiem Makarim. Kira-kira kalau saya ngomong gitu, kira-kira tanggapan masyarakat gimana? Oh, menteri nggak ambil program. Ya apa enggak? Nah, itu juga salahnya masyarakat dan wartawan. Karena begitu keluar dari Istana Negara, saya sudah ditanya programnya apa. Ya pasti saya harus punya program dong. Bukan berarti bahwa setiap ganti menteri ganti program, ya karena masyarakat menuntut programmu apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa sih setiap 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali kurikulum itu berubah? Saya mengalami kurikulum itu ada 10 Bu. Dari tahun 74 sampai sekarang. Pertanyaannya, kenapa sih setiap ganti ke apa? Setiap 10 tahun pasti ganti kurikulum atau 5 tahun? Maksudnya menyesuaikan dengan perkembangan. Tapi saya mohon maaf kalau saya salah. Tapi apakah kita berubah sesuai dengan keinginan kurikulum? Gurunya berubah? Aku masih seperti yang. Karena kita udah capek kok bolak-balik dan akhirnya gak pegang. Padahal maksudnya pemerintah ini loh eranya meluo. Saya yang tua-tua tanyakan dengan dosen yang muda. Budias ikut ini nggak boleh senang wae. Iya kan gitu nggak? Bapak juga gitu ini sama dengan saya. Ibu juga gitu yang sepuh-sepuh. Senang wae. Ya enak tambah sepuh-sepuhnya. Karena usia 50 tahun ke atas sudah sepuh ini. Senior, oh ya jangan sepuh, senior. Ya senior. Artinya apa Bapak Ibu yang sewu? Kita tidak bisa membalik keadaan dan kita tidak bisa mengubah keadaan atau kita menghindar dari keadaan. Sama juga masalah itu tidak bisa kita hindari Bapak Ibu. Bisa kita hindari, nggak kita pikir satu hari. Tapi masalah itu tetap harus diselesaikan. Jadi sekali lagi kata kuncinya Bapak Ibu, kalau punya masalah hadapi. Itu adalah cara Allah sayang kepada kita, ingin meningkatkan derajat-derajat kita yang lain. Saya itu Bapak Ibu kuat di Pasuruan ya karena banyaknya cobaan. Saya saya tinggal di Pasuruan sejak tahun 91 karena saya harus BPK di SPKI PBK di Pasuruan sampai sekarang dan tidak ada sanak famili atau saudara. Tapi saya kuat. Pernah jadi rektor atau ketua 2 periode. Saya menjabat sejak tahun 97 Bapak Ibu sampai sekarang tidak pernah berhenti. Karena Allah tahu loh dia sawakmu kan jaluk ini. Lah kok enak tiba-tiba kun fayakun dadi kan enggak mungkin. Yang saya Bapak Ibu yang pernah dapat ujian semakin kuat ya. Semakin kuat semakin kuat. Jangan ditangisi. Ya nangis enggak apa-apa tapi begitu luar biasa enggak apa-apa nangis. Habis itu di depan saya, assalamualaikum, selamat pagi. Mereka tidak salah. Kenapa harus penjenengan masukkan dalam bagian penderitaan penjenengan? Wong mereka sekolah itu ingin bahagia, ingin mendapatkan ilmu. Begitu juga Bapak Ibu, putra putri atau sekolah di tempat Bapak Ibu mengabdi, orang tuanya itu sudah percaya kepada sekolah penjenengan untuk mendidik anaknya. Lah kok di sekolah diseneni, iya toh? Dan Bapak Ibu ini pesan ya di luar konteks. Bapak Ibu kalau nyuruh anak-anak mengerjakan tugas, kamu nomor 1, 2, 3, 4. Bener apa enggak? Biasanya kayak gitu toh, apalagi matematika. Kamu nomor 3, 4, 5, 6, 7. Yang di belakang gimana? Alhamdulillah, aku gak itu bagian. Itu salah Bapak Ibu di teknik pembelajaran itu salah. Yang benar baik. Sekarang kemudian ada pertanyaan, apa konsep dari perdagangan internasional? Saya berikan waktu beberapa saat untuk mereka semua berpikir. Jadi nggak boleh 1, 2, 3. Ini nanti jadi aduh ya Allah, yang lain alhamdulillah. Nggak boleh. Jadi berikan pertanyaan, beri waktu mereka berpikir. Oke, siapa yang mau jawab? Sama juga anak yang pintar 5 orang di kelas itu di proses pembelajaran fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Menghidupkan suasana dan membantu penjenengan kalau materinya penjenengan belum belajar. Karena kadang-kadang siswa itu jauh lebih selangkah lebih maju kan daripada kita.
Oke, kamu bidding. Tapi Bapak Ibu harus tahu karakteristik siswanya loh ya. Yang pintar berapa, yang on berapa, yang menengah berapa, yang destroyer berapa. Ini malah saya mengajar strategi pembelajaran ini Bapak Ibu. Artinya apa Bapak? Ini hanya berbagi aja share Bapak Ibu ya. Jadi anak yang 5 yang pintar itu akan membantu kita di dalam proses pembelajaran. Kalau ada pertanyaan yang kita nggak bisa jawab, boleh nggak misalnya ada pertanyaan saya bilang, oke, nanti bisa dibuat PR ya. Soalnya kamu nggak ngerti jawabannya Ibu, jadi saya buat PR. Boleh nggak? Saya belum baca Bu materi itu dan pengetahuan itu, boleh nggak? Boleh, tapi sekali aja Bapak Ibu ya. Oke, kita buat PR ya, tapi dengan gaya yang sok pede. Oke, kita buat PR ya, minggu depan kita bahas lebih tuntas lagi. Tapi pertanyaan berikutnya jangan dibilang kayak gitu. Manfaatkan anak 5 yang pintar tadi. Oke, kamu Didin, apa pendapatmu tentang pertanyaan Dies? Coba kamu Wati, apa pendapatmu? Nah, kalau Bu Dia simpulkan, jawaban dari Wati dan Didin adalah begini. Minggu depan kita diskusikan lagi. Oke, Bu Des itu yang pinter. Kalau yang kalau bisa itu jangan masuk Bu, saya meniran lambe saya. Kan gitu kan? Yang destroyer biasanya duduk di belakang pecah. Karena biasanya mereka destroyer itu berani karena ada temannya. Kalau nggak ada temannya, mereka nggak berani. Sama juga yang sewu. Cowok, bapak-bapak dulu waktu muda berani goda itu karena ada temannya. Tapi kalau sendiri bapak-bapak berani dulu goda cewek? Nggak berani. Berani bener bapak, paling beraninya cewek itu siji. Coba nih cewek itu telu. Cowok godain kita dong, tambah bingung bapaknya. Artinya Bapak Ibu, destroyer itu juga ini kan. Udah kita nggak usah ngomong gitu nanti banyak baik. Nah ini Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka Bapak Ibu itu adalah mengajarkan semangat. Oke, kata kunci di kurikulum Merdeka itu apa sih Bapak Ibu? Siswanya biar apa? Merdeka apanya? Pikirannya, belajarnya. Ya, diikuti aja loh Bapak Ibu ya, diikutinya ada fasilitator sekolah penggerak Bapak Ibu nasional. Jadi mesti diikuti aja. Intinya kadang-kadang kita itu menghomogenkan siswa di kelas. Maksud saya gini, saya guru mapel A, guru mapel A, Bu Ana, guru mapel B. Semua guru menginginkan kamu harus pinter mata pelajaran saya. Nilaimu di mata pelajaran saya harus bagus. Kan gitu semua tuh. Iya. Lah emangnya siswa itu robot? Emangnya siswa itu AI? Ya kalau ChatGPT. Gak bisa, artinya kan siswa heterogen, mereka punya kemampuan dan keunggulan masing-masing. Saya Bapak Ibu terus terang, saya kalau disuruh belajar yang statistik angka-angka, baleni ping 17 jaran Bapak Ibu. Tahap apa pakai jaran benar Bapak Ibu. Soalnya gak lulus Bapak Ibu ya. Akhirnya, tapi kalau logika berpikir ilmiah, logika berpikir, ayo saya berani menghadapi. Jadi dulu S1 sampai S3, saya kuliah S1 S3 itu makalah nggak pernah bikin sendiri Bapak Ibu, dibikinkan kelompok, aku yang maju nih karena saya senang berpikir logika. Sama juga dengan Bapak Ibu jangan menghafal materinya. Kalau Bapak Ibu terpaksa menghafal, nggak hafal, jadi gini Bapak Ibu, saya kasih trik tapi jangan dibilang sama anak-anak ya. Bapak Ibu bawa aja bukunya, jangan ditaruh di sini. Kemudian jadi kegiatan ekonomi internasional itu meliputi beberapa bidang, di antaranya adalah bidang yang berhubungan dengan tarif. Tarif itu juga akan berhubungan dengan biaya. Bawa aja bukunya. Tapi Bapak Ibu harus tahu halamannya. Jadi anak-anak sambil jalan-jalan mobile pengelolaan kelas. Bapak Ibu meskipun hafal, tapi pengelolaan kelasnya nggak bisa, muridnya rame, bodoh guru. Bawa aja sudah. Jadi anak-anak sambil begini. Kalau kita ilustrasikan pendapat dari ini, maka dan jangan lupa intonasi. Jangan monoton. Jadi yang dimaksud dengan penerbangan itu adalah gini, ekonomi internasional terdiri dari tarif dan kuota. Kalau Bapak Ibu di jam 12 siang, Bu izin ke belakang. Balik enggak muridnya? Enggak balik. Intonasi itu Bu, suara saya nggak merdu. Tidak memerlukan suara merdu Bapak Ibu. Intonasi adalah tinggi rendahnya. Nah
ada. Jadi sama juga dengan Bapak Ibu waktu marah ke anak-anak. Kamu itu ya, kalau diberitahu orang tua, oh itu sama. Anak-anak jadi yang disebut dengan kapital selekta, yang disebut dengan ekonomi kerakyatan itu adalah dinaik turunkan jadi ben ayem, sehingga penjenengan nggak ditinggal ke kamar mandi atau pas pelajaran kita yang absen itu berganti-ganti. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, artinya Bapak Ibu di kurikulum merdeka heterogen itu harus dihargai. Kalau dia tidak mampu dihitung-hitungan ya biarin. Kan nanti ada produk kan yang dihasilkan di P5 ya. Di P5 itu kan ya udah itu. Yang saya Bapak Ibu, apakah semua pekerjaan itu hanya satu jenis profesi di dunia ini? Enggak kan? Dan mohon Bapak Ibu jangan mendiskreditkan profesi apapun. Profesi tukang batu, kalau nggak ada tukang batu kita nggak bisa buat rumah loh Bapak Ibu. Kalau tidak ada tukang kredit, pada saat kita harus butuh duit, nggak ada loh yang akan menjadi kita. Allah itu sudah memberikan sunatullah, iki loh, piringmu. Jadi apapun profesi itu selama itu adalah halal, motivasi aja. Karena memang semuanya itu harus ada. Kalau semuanya tidak ada, lalu bagaimana kita bisa hidup bersama-sama? Itu yang harus kita camkan. Oke, next berikutnya, slide berikutnya. Nah, kata Dek Nadiem Makarim, Merdeka Belajar apa menciptakan ekosistem? Tidak usah Bapak Ibu, hanya teori. Bapak Ibu bisa tahu. Oke, next berikutnya. Nah, program Merdeka Belajar di ujian nasional itu sudah dihapus. Kemudian ujian sekolah berstandar, nah di situ Bapak Ibu perannya di nomor 1. Nggak apa-apa dia, kan ada remedi. Tapi ingat Bapak Ibu, remedinya yang tenangan Bapak Ibu ya. Artinya remedi tenangan itu kalau memang dia tidak mampu dihitung-hitungan, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting passing grade-nya sudah terpenuhi, KKM-nya sudah terpenuhi. Sekali lagi, saya kalau diajak hitung-hitungan, mohon ampun. Tapi saya juga hidup sampai sekarang. Dan saya juga bisa berkreasi sampai sekarang. Allah itu pasti memberikan kelebihan. Tinggal Bapak Ibu mengakui nggak kelebihan dari masing-masing anak kita. Biar kalau kita memperlakukan mereka dengan sangat baik, insya Allah anak kita juga akan diperlakukan oleh orang lain dengan sangat baik. Begitu anak saya kuliah Bapak Ibu, mahasiswa saya lulus kabeh. Karena pertimbangan saya, kalau anak-anak mahasiswa itu saya luluskan dengan berbagai tugas, maka anak saya juga kuliah nanti juga akan mendapatkan dosen yang sama seperti itu. Intinya, kita melakukan semua itu bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak keturunan kita nanti. Yakin itu. Sama juga Bapak Ibu, dulu orang tua saya tuh ponaannya yang ikut di rumah itu 5-3. Jadi di keluarga besar kami minimal 12 orang dalam satu rumah. Ibu hanya guru SD, bapak guru SD. Makan daging itu hanya 1 bulan sekali. Saya sempat gremeng, itu kok mesti ono ibu tahu ono bapak itu ya opo sih bla bla. Ternyata setelah saya pergi ke Pasuruan, saya baru tahu hikmahnya. Dimanapun saya berada, insya Allah malaikat-malaikat kecil saya selalu ada di sekeliling saya. Berkat apa yang sudah dilakukan oleh orang tua saya. Kita berbuat baik bukan untuk kita dan tidak akan langsung kembali ke kita, enggak. Kayak kemarin suami sakit, ada aja yang menolong Bapak Ibu. Di tengah-tengah saya bingung, ada aja. Karena mungkin dulu Bapak saya juga seperti sama juga Bapak Ibu menolong siswa Bapak Ibu, terutama karena anomali yang terjadi. Tetap kita berikan kasih sayang, penguatan. Karena anak kita nanti juga akan dijaga oleh Allah dengan sama kita menjaga anak-anak yang di bawah bimbingan kita. Baik, berikutnya. Nah, tantangan program di kurikulum merdeka, kadang-kadang siswa itu tidak bersemangat. Apalagi kemarin habis COVID ya Bapak Ibu ya, dorang daring untuk kembali ke luring itu untuk mengembalikan semangat itu juga nggak gampang. Kemudian gampang lelah, gampang cemas, kecewa, bosan dan suntuk. Ini jangankan di kurikulum merdeka, kita tiap harinya juga kayak begini Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah bicara kurikulum merdeka, ini sebenarnya sudah ada dan itu melanda kita semua. Baik, berikutnya. Nah, strategi layanan BK Bapak Ibu, maka strategi yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah inovasi konseling. Ya apa caranya inovasi konseling? Jangan bilang kamu nanti dipanggil BK. Jangan. Manggilnya jangan di depan kelas. Itu akan menjatuhkan reputasi anak. Dia nakal tambah
wali kelas disuruh ngomongin tapi dibisiin aja. Karena yang sewu, seusia anak remaja, SMP, SMA, dulu koncone Dianu tuh tambah senang menghakimi. Jangan Bapak Ibu, ya. Kemudian kolaborasi guru. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah menemukan persoalan anak ini di semangat dan motivasi karena kondisi orang tuanya yang broken home. Nah, maka kepada wali murid, kepada wali kelas, pada guru mapel itu diberitahu jangan teman-teman anak ini diperlakukan seperti ini karena dia kekurangan kehausan kasih sayang dari bapaknya. Sehingga guru-guru yang laki-laki disarankan berperan sebagai bapaknya di kelas. Ya boleh, sehat. Ya Bondo, sehat awakmu? Luar biasa, Bapak senang melihat kamu hari ini. Yang ibunya nggak ada, berperan sebagai ibu. Ya apa nak? Sehat kamu hari ini? Tadi berangkat pakai apa kamu? Sudah sarapan belum? Aduh Bu, ya itu memang pekerjaan yang rasanya berat, apalagi kalau habis bertengkar dengan suami dan istri berat. Tapi Allah sudah selalu menjanjikan pahalamu. Oke. Yakin Ibu? Perkara apa yang kita kerjakan nanti dibalas sama Allah atau tidak, Allah itu loh pengadilan yang seadil-adilnya. Ya memang kadang-kadang manusia kita aja yang gak sabar. Bisa kok gak balasannya, bisa. Kayak kemarin Bapak Ibu, saya juga gitu, ya Allah kok gak ada. Brudul. Yang penting kita ingat Bapak Ibu yang sudah pernah ke Karom, jangankan kita ngomong, batin aja kan gak boleh kan? Nah makanya batin yang baik aja. Nanti balasannya kalau Gusti Allah, balasannya Gusti Allah itu Masya Allah. Janji Allah pasti. Oke, berikutnya. Kemudian, nah, bimbingan konseling kalau di Merdeka Belajar Bapak Ibu, ajak anak-anak itu melakukan sebuah aktivitas yang positif. Ajak berkumpul. Berkumpulnya itu anak-anak yang bermasalah saja boleh. Yang dianggap bermasalah, diajak kumpul. Mereka disuruh menggambar sesuka dia. Pasti akan muncul di gambarannya gambar sesuatu yang itu merupakan luapan jiwa. Kayak anak saya, ibu-ibu, 12 tahun saya telantarkan. Maksudnya telantarkan itu saya dititipkan sama pembantu. Karena pada saat itu saya menjabat dan menganak-emaskan kampus. Jadi saya serahkan pada pembantu. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemarin pada waktu kuliah, dia cerita ke misangannya, sepupunya cerita ke saya kalau dia kekurangan kasih sayang. Saya tanya anak saya, Mbak, bener tak? Mbak kekurangan kasih sayang? Iya Bu, sambil nangis sekeras-kerasnya, tapi sudah terlambat. Bayangin, saya yang menasbihkan diri seorang pendidik, ternyata didik anak sendiri aja nggak bisa. Mungkin saya dengan mendidik anaknya orang lain, mahasiswa, mudah-mudahan anak saya juga akan bisa dididik orang lain dan dididik oleh Allah secara langsung. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang dia ucapkan sebenarnya atau apa yang dia rasakan yang kadang-kadang tidak terungkap, itulah yang asli ada dalam diri anaknya. Nah, itu kalau saya lihat Bapak Ibu, kalau dia gambar pasti bolpennya, krayonnya itu merah. Itu artinya apa? Dia menahan amarah. Bahkan dia pernah, Bu, sebenarnya aku tuh kalau waktu sekolah itu kepingin diantar dan jemput ibu. Iya mak, ibu nggak bisa. Hanya itu aja sebenarnya, diantar dan dijemput. Nah, sama juga dengan ini Bapak Ibu, terapkan itu di putra putri Bapak Ibu. Selalu komunikasi. Ya pondok lagi mas sekolahnya. Kenalan yang bermasalah, suruh mereka gambar. Dan gambar itu adalah cerminan dari apa yang dia rasakan jiwanya saat itu lagi makan. Oke, silakan kamu gambar yang menurut kamu paling sayangi. Yang kedua, yang paling tidak kamu sayangi. Dari situ Bapak Ibu bisa menerjemahkan. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Halo. Nah, aspek layanan adalah ini Bapak Ibu sudah sangat paham sekali ya. Artinya apa? Yang pernah Bapak Ibu dapatkan itu maka Bapak Ibu munculkan lebih optimal dengan asumsi dia itu adalah anak teman saya dan dia yang akan hidup dengan anak saya nanti. Makanya sekarang Ibu, saya di Kota Layak Anak, di Forum Kota Sehat itu, di Forum Kota Sehat sejak tahun 2012 sampai sekarang belum di PHK sama Pemkot. Karena mindset saya hanya satu, saya hanya mencarikan jalan untuk anak saya.
Artinya apa? Seperti Bapak Ibu kenal saya. Suatu saat anak saya lulus dari psikolog UB, daftar di sekolah Bapak Ibu, siapa nama orang tuamu? Dies. Oh iya, saya tahu Dies. Menyenang punya persepsi positif tentang saya, maka anak saya akan mendapatkan jalan dari itu. Sama juga Bapak Ibu membantu anak-anak kita, insya Allah anak penyerang. Kemudian pengembangan kemampuan belajar. Untuk pengembangan kemampuan belajar, Bapak Ibu nggak bisa kerja sendiri, harus dengan guru mapel yang lain. Ingat, Bapak berperan sebagai Bapak, Ibu berperan sebagai Ibu. Dan menurut saya Bapak Ibu, kalau ngajar di SD, SMP, SMA, itu lebih enak ya Bapak Ibu. Kenapa? Dihargai sama orang tua itu, Masya Allah. Kalau salib itu dibolak-balik, ya berangkat pulang. Terus kalau misalnya ada apa, terus dia nanti ada dikirim ke sekolah. Kalau kita mahasiswa, ada tuh cilok, tak pernah dibelikan cilok. Mulai jam berapa? Iya, bentar Cilok lagi. itu Bu Badai. Jam 12 ini. Mulainya lagi. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kedekatan emosional dan waktu yang bisa penjenengan berikan sepenuhnya untuk komunikasi itu penjenengan yang paling banyak dan yang selalu diingat itu adalah guru SD, SMP, SMA, guru kuliah itu kadang ya. Baik, slide berikutnya. Nah, kemudian bimbingan konseling online. Nah, untuk cyber konseling itu melalui online Bapak Ibu. Persoalannya kadang-kadang orang tua dari siswa kita itu gaptek. Jangankan orang tua siswa, Bu saya kadang-kadang sendiri yang ini juga kadang-kadang gaptek. Nah, sama juga tadi Bu Ana sudah mengatakan, saya sekarang mau ngajar selantang Bapak Ibu, sekolah lansia tangguh. Bu, apa sih lansia di bawah sekolah? Itu bukan sekolah seperti kita Bapak Ibu ya. Jadi ada S1, S2, S3, tetapi bukan S1 4 tahun, standar 1, standar 2, standar 3 yang arahnya kepada kebahagiaan hidup dan kesehatan serta kebugaran lansia. Ya, standar 1. Jadi nanti standar 1 itu waktunya 4 bulan. 1 bulan hanya 1 kali sekolahnya Bapak Ibu. Isinya macam-macam, ada supranatural, ada nanti supranatural. Ada nanti masalah kesehatan, bercocok tanam, bagaimana memanukan waktu, kemudian masalah kesehatan misalnya stroke, pencegahan stroke, hipertensi. Ikut aja Bu, di setiap kelurahan ada. Di setiap kelurahan ada. Nanti waktunya hanya 1 jam, 2 jam. Nah, nanti PR-nya Bapak Ibu ada melihat video untuk latihan kesehatan. Jadi latihan otaknya diginikan dulu. Kesehatan gini. Terus nanti senam sehat. Ini seneng toh. Intinya kami pengajar, pokoknya ibu habis ngajar harus bahagia muridnya. Kalau nggak bahagia berarti ibu nggak bisa ngajar. Nah, pertanyaan saya atau pertanyaan ibu, apa sih Bu yang tua-tua agar dia tidak membebani generasi sandwich? Sandwich itu kayak apa Bapak Ibu? Sandwich itu kayak apa? Roti atas roti, bawah roti, tengah-tengahnya sosis atau sayur. Artinya sandwich itu, generasi sandwich itu dia ada di tengah-tengah yang jadi daging. Nah, kalau yang tua-tua itu tidak diberdayakan dan mandiri, dia gandul di bawahnya, sedangkan dia di atas harus ngurus anak istrinya, kan kasihan. Jadi minimal para lansia itu akan tangguh dan mandiri, sehingga tidak akan membebani orang lain. Sebenarnya program pemerintah itu bagus. Yang menjadikan tidak bagus adalah oknum-oknumnya yang tidak menjalankan dengan baik. Baik, slide berikutnya. Nah, media bimbingan dan konseling dengan Zoom. Aduh Bu, Zoom itu lo premium mahal ya Bu ya. Ya sekolah Bu, kalau diperlukan. Kalau ingin Bapak Ibu lebih faktual lagi, datangi ke rumahnya. Soal, Bapak Ibu sering ke murid? Ya, home visit. Itu Bu. Home visit sambil Bapak Ibu melihat lingkungan keluarga mereka itu sebenarnya seperti apa. Bapak Ibu sekarang sudah bisa dukun toh? Iya kan? Kalau psikologi itu bisa dukun toh? Pasti bisa dukun. Saya aja bisa dukun kok sekarang. Bapak Ibu ini bahagia banget hatinya hari ini. Oke, slide berikutnya. Masih ada waktu ya Bu? Oh sudah 12 lebih ya dikit. Oke, nah ini Bapak Ibu, cyber counseling itu adalah Bapak Ibu memanfaatkan teknologi dengan cara konsultasinya. Sekarang konsultasi dokter Halodoc aja bisa pakai online gitu. Nah, ini slide berikutnya Bapak Ibu. Oke Mas, slide berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya ini adalah beberapa terus ini nanti bisa Bapak ini terus. Nah, critical thinking artinya gini Bapak Ibu memberikan sebuah
keterampilan atau sebuah penguatan kepada mahasiswa, kepada siswa, bahwa kita tuh memiliki kemampuan. Dimulai dari listening, identifying, analyzing, reflecting. Dari kasus yang gampang dulu, diajak mereka berpikir. Dengan kata lain, bahwa mereka itu ada, ajak ngomong. Jangan wis nakal, disingkirno, nggak direken. Tambah Bapak Ibu. Ya sama juga Bapak Ibu kalau nggak diperhatikan suami istri gimana? Karena nonton ya, kata masak nonton. Tambah marah kan Bapak Ibu? Karena sifat manusia itu selalu ingin safe, selalu ingin esteem, dihargai. Ya, baik berikutnya. Ya, berikutnya Bapak Ibu. Siswa kreatif itu adalah meningkatkan kemampuan intelektual. Kalau intelektualnya pas-pasan seperti DS, kreativitasnya yang lain Bapak Ibu pasti punya, pasti sudahlah. Cuman persoalannya yang tidak kelihatan itu memang membutuhkan waktu. Kalau ini kan gampang tes. Nah kalau yang kreativitas yang membutuhkan waktu, makanya Bapak Ibu konseling kan, sudah gambar. Kesukaanmu apa? Identifikasi. Saya biasanya kalau ujian Bapak Ibu, itu selalu saya tanyakan kepada mahasiswa, apa motivasimu mengikuti mata kuliah ini? Dari situ saya tahu, oh anak ini suka ke sini, anak ini tidak suka ke sini. Oke, slide berikutnya. Nah, peran BK dalam meningkatkan mutu pendidikan, loh bisa atau Bu? Ya bisa, wong ada tulisannya ya berarti bisa. Kan begitu Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Dari segi akademik, kalau akademik itu sudah bisa terwakili oleh guru-guru mapel, Bapak Ibu di sosial pribadi itu Bapak Ibu humble. Apa Bapak Ibu humble? Bapak Ibu harus humble. Ramah, wis Bu Masya, kita lagi sakit hati, sudah humble Bapak Ibu, tersenyum terus. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya dari wajah-wajah Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu dipilih jadi BK? Bukan untuk ngeden-ngedeni, ya. Tapi memang Bapak Ibu mampu semampu-mampunya, maka sekolah percaya kepada Bapak Ibu. Baik, berikutnya peran BK dalam pendidikan sekolah ini teoritis ya Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini adalah masing-masing. Terus berikutnya ini 9 peran guru dalam kegiatan BK. Kalau perlu Bapak Ibu sosialisasikan di sekolah agar guru-guru, teman guru-guru mapel itu juga ngerti. Itu aku kok loh ya yang berperan untuk untuk anak-anak kita. Peranmu juga banyak. Informator, organisator, memotivasi. Sekali lagi Bapak Ibu, anak destroyer dia duduknya selalu di belakang. Pecah destroyer itu menjadi sendiri-sendiri. Dudukkan dengan anak yang pintar atau dudukkan dengan anak yang pendiam dan di depan. Pasti mereka tidak akan berani berulang lagi, ya. Kemudian sebagai mediator siapa? Mediator persoalan dia sebenarnya kamu tuh ada apa nak? Kok nilaimu? Tapi jangan di kelas. Tolong nanti Dies Nur Hayati jam 9 menghadap ibu ya di ruang BK. Kira-kira apa yang saya terima dari teman-teman? Dies Nur BK. Anak-anak itu belum siap. Mentalnya anak-anak itu apakah sekuat mental kita? Tiap tadi ibu bilang generasi strawberry, benjuk, nek pipi ae. Ya Bapak Ibu. Oke, slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, ini nanti ada peran masing-masing ya. Peran masing-masing dari komponen di sekolah itu seperti apa? Ada peran kepala sekolah. Kemudian slide berikutnya. Slide berikutnya. Halo. Slide berikutnya Mas. Slide berikutnya. Peran wakil kepala sekolah itu di mana? Berikutnya. Tugas guru PK ini yang penjenengan. Ini teoritisnya loh Bu. Dan biasanya itu dimintai pertanggungjawaban administrasi. Nggak apa-apa, sudah Bu, kerjakan aja. Nanti PPP-nya nggak keluar nanti kalau nggak dikerjakan. Kerjakan aja bos pokoknya. Tapi juga jangan dikarang-karang teman-teman ya Bapak Ibu ya. Biar nanti penjenengan mendapatkan pertolongan dari psikolog yang sebenarnya kalau memang perlu dibutuhkan psikolog untuk didatangkan. Karena kalau tidak ada laporan dari penjenengan, ya udah diem aja kan pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menutup-nutupi. Jangan Bu, sekolah saya nggak perlu. Itu untuk semua kok, gak apa-apa. Wah hanya sementara, namanya sepanjang-panjang jalan itu masih panjang mulut orang. Iya gak? Masukkan aja Ibu. Oke, slide berikutnya. Nah, peran guru mata pelajaran apa? Sampaikan nanti Bapak Kepala Sekolah, mohon ya saya ingin menyampaikan ini. Dengan harapan, saya mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Karena saya tidak bisa bekerja sendirian. Karena ini sebuah sistem. Karena ini adalah rantai yang selalu berhubung. Kalau rantainya satu putus,
jalanin ini nanti. Oke, slide berikutnya. Peranan wali kelas itu ternyata punya peran masing-masing Bapak Ibu. Jadi kalaupun penyenangan kok kata dibilang ya bersyukurlah, berarti Bapak Ibu itu superhero. Tetapi untuk pencegahan preventifnya optimalkan peran-peran dari yang saya sebutkan tadi. Baik, slide berikutnya. Nah, pengawas. Ternyata pengawas itu bukan hanya supervisi aja Bapak Ibu, lihat penjenengan saat mengajar. Tapi ini loh Bapak pengawas. Bapak pengawas juga punya tugas di kami. Karena tugas generasi muda, generasi mendatang itu bukan tugas saya, salah. Kalau tugas saya, ya semampu saya. Tapi kemampuan saya tidak bisa Bapak Ibu mintakan di luar ekspektasi saya. Bilang gitu aja. Oke, slide berikutnya. Staf sekolah lulus. Ternyata staf itu juga berperan. Wah, awakmu itu ya sing muakal bola. Gak boleh, Bapak Ibu. Sama juga kayak Bapak Ibu nyun sewu di depan guru-guru. Bu Dies, berapa kali nggak masuk? Ya jangan gitulah Bu Dies, dosen senior, masa kayak gitu. Gimana kalau kita digitukan di forum? Hancur mata. Sama. Jadi pokoknya di lingkungan sekolah itu nggak boleh yang agak manis aja. Mendidik. Kita bukan menghajar Bapak Ibu, tapi mendidik. Baik, slide berikutnya. Kesimpulannya Bapak Ibu, kelakuan yang menyebabkan atau anomali daripada remaja kita tanggulangi pada setiap elemen masyarakat bersatu pada satu visi yang sama. Jadi elemennya, tugas Bapak Ibu di sekolah memahamkan tadi tugas dari yang ada di sekolah, pengawas dan sebagainya. Masyarakat sampaikan kepada sekolah, sekolah disampaikan kepada dinas pendidikan, biar ada edukasi dari dinas pendidikan. Kemudian pada orang tua dan keluarga, parenting, paguyuban saja. Gak perlu mengeluarkan biaya, cukup air putih saja, sedekah, anggap aja itu sedekah. Kalau nggak gitu Bapak Ibu, mereka nggak akan tahu anaknya itu kalau di sekolah kayak apa. Dianggap anaknya di rumah itu kayak kucing anggora terus, padahal di sekolah kayak harimau. Bapak Ibu harus tahu. Kalau beliau membutuhkan, Bapak Ibu kalau membutuhkan informasi detail tentang putra Bapak Ibu, silakan monggo ke saya. Ingat, Bu Cak Ake, jangan melihat Cak Ake tugasku, tapi janji Allah. Janji Bapak Ibu. Saya juga senyum-senyum kayak gini itu meskipun hati saya sakit dan menangis. Saya selalu mengatakan, saya suka karena janji Allah itu pasti. Meskipun saya itu sudah tua, saya disuruh berlari. Bu anak belum tentu kalah. Saya berlari dengan dia. Saya jalan saya cepat. Artinya apa Bapak Ibu? Saya tadi di sini sudah jam 9:30. Suami begitu dari rumah sakit, saya jatuhkan di rumah. Ayah nggak apa-apa, saya tinggal. Nggak apa-apa. Ibu berangkat saja. Saya jatuhkan itu dari sepeda motor. Karena sepeda motor Bapak Ibu. Benar ayah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan saya rubah mindset saya. Ya Allah terima kasih. Saya diberikan suatu kesempatan dan peluang untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Jariah saya namanya. Itu juga dengan Bapak Ibu. Dan kita harus semangat selalu. 1. Keliru. Ayo balik lagi. Nanti jajannya diminta lagi loh sama